Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwa ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, datanglah tamu nggak diundang. Dijelaskan tamu itu berpakaian yang rapi, kemudian rambutnya hitam legam, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Dari wajahnya, dari pakaiannya, nggak lusuh. Tapi para sahabat yang lain nggak ada yang kenal satupun. Lalu orang laki-laki itu datang menghadap Rasul dan kemudian duduk, dan kedua lututnya disandarkan kepada dua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya memegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung orang itu bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Beritahu aku, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini cepat menjawab, nggak ada jeda dulu. Itu seperti ya orang akad udah ngapalin ya untuk kobulnya, udah dihafal beberapa malam, jadi pas ijab langsung kobul, nggak ada jeda sedikit pun. Nah, maka Rasulullah SAW langsung menjawab, Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti ini stata'ta ilahi sabila. Artinya Islam itu adalah engkau membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menuju ke Baitullah untuk melaksanakan manasik haji dan umrohnya apabila engkau mampu di perjalanannya. Maka si laki-laki itu langsung memberikan advice, sodakta, tepat jawaban engkau. Dan lalu disusul dengan pertanyaan berikutnya, akhbirni anil iman, beritahu aku, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW pun langsung cepat menjawab bahwa iman adalah antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari minallahi ta'ala. Artinya iman itu adalah engkau mengimani Allah, mengimani para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman juga kepada takdir atau ketetapan Allah. Maka orang laki-laki itu pun memberikan advice, sodakta, tepat engkau. Lalu langsung dikejar lagi dengan pertanyaan berikutnya, akhbirni anil ihsan, beritahu aku, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW pun sama, langsung menjawabnya tanpa ada jeda. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarah. Artinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, saking khusyuknya, saking fokusnya. Fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarah. Kalau engkau belum bisa mampu melihat Allah, fa'innahu yarah, maka sesungguhnya dia Allah selalu menatap engkau. Maka si laki-laki itu pun memberikan advice, sodakta, tepat jawabanmu. Nah, akhirnya laki-laki itu keluar dari halakohnya Nabi, hilang tanpa ada jejak. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Hai Umar, tahukah engkau siapa yang datang itu?" Maka Umar bin Khattab menyatakan, As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya yaitu Nabi lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang membawa misi yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, yaitu Islam. Nah, maka para ulama melihat hadis ini dijadikan referensi bahwa ajaran Islam itu garis besarnya, pokoknya ada dalam 3 ajaran. Yang pertama adalah tentang Islam, keislaman, tentang ketundukan,
menjalankan ketetapan Allah. Yang kedua tentang keimanan, keyakinan tadi kepada 6 poin. Dan kemudian ihsan adalah beribadah kita kepada Allah, bagaimana membangun komunikasi batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tawafa, maka ada ulama yang konsentrasi menggeluti bidang Islam ini. Maka pada akhirnya diformulasikan, dirumuskan supaya mudah kepada umat untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan tentang nilai-nilai keislaman. Maka muncullah satu istilah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih atau syariat Islam. Lalu ada ulama juga yang fokus menggeluti nilai-nilai keimanan, kemudian memformulasikannya supaya mudah dipelajari, dipahami dan diamalkan tentang nilai-nilai keimanan yang ada dalam Islam itu. Maka muncullah istilah apa yang disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ada juga yang menyebut ilmu usuluddin. Jadi banyak istilah yang muncul. Lalu yang ketiga, ulama ada yang konsentrasi mengkaji, memformulasikan tentang nilai keihsanan. Maka akhirnya muncullah satu istilah, ada yang disebut dengan tasawuf, ilmu tasawuf, ya. Ada juga ilmu yaitu tentang zuhud, ya, dan yang lain-lainnya.